Suatu hari di Rumah Sakit Fatimah, ada seorang pasien yang datang untuk memeriksakan kondisi tubuhnya. Di kala itu, pasien datang bersama seorang temannya. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dek. Ada yang bisa saya bantu? Apa keluhannya? Ini, Dok, saya sudah 2 bulan, BAB saya cair, saya tidak nafsu makan, dan BB saya menurun. Oh, baiklah, Sus. Tolong periksa TTP-nya. Baik, Dok, saya akan mengukur tanda-tanda vitalnya terlebih dahulu. Dok, untuk hasil tekanan darahnya 130/90, denyutnya 88 kali per menit, respirasinya 19 kali per menit, dan suhunya 39 derajat. Baiklah, terima kasih, Sus. Baik, Dok. Badan Ani ini sangat lemah, terus tekanan darah juga kayak tinggi. Jadi saya sarankan buat rawat inap aja di rumah sakit. Bagaimana, Dek? Berarti teman saya harus dirawat inap itu, Dok? Ya, apakah ada keluarga yang bertanggung jawab? Kebetulan dia rantau, jadi saya aja yang bertanggung jawab. Ya, boleh. Baik. Nanti saya akan konsultasi lagi ke bagian administrasi. Ya, baiklah. Teman pasien mengikuti perawat untuk surat pengajuan rawat inap. Ini suratnya untuk booking ruangannya, ya bisa langsung ke administrasi. Baik, terima kasih ya, Sus. Sama-sama. Bolehkah silakan? Ini Bu surat. Apakah pasien memiliki asuransi? Tidak, Bu, umum saja. Baik, tunggu sebentar, saya akan cek ruangan terlebih dahulu. Kemudian petugas administrasi menelpon ruang rawat inap. Assalamualaikum, Sus. Waalaikumsalam, dengan ruang Marwah. Ada yang saya bantu? Ya, Sus, apakah ada bed kosong untuk pasien dari UGD? Sebentar, saya cek dulu ya. Baik, Sus. Halo, Ibu. Ya, bagaimana, Sus? Ada bed kosong di ruang Marwah ini. Oh, baik, Sus. Setelah ini pasien akan segera dipindahkan ke ruangan. Ya, baik. Setelah menelpon, petugas administrasi meminta persetujuan pada temannya pasien. Permisi, Kak, kebetulan ruang kelas 3-nya sudah penuh dan ini ada ruang kelas 2 yang masih kosong. Apakah kakaknya bersedia? Boleh, Bu. Yang penting teman saya dapat perawatan lebih intensif aja. Baik, Kak, kalau begitu saya persiapkan dulu ruangannya. Baik, terima kasih ya, Bu. Ya. Pasien dipindahkan ke ruang rawat inap dan sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium. Setelah hasil labnya keluar, petugas laboratorium memberitahukan hasil labnya kepada perawat ruangan. Assalamualaikum, Sus. Waalaikumsalam. Bagaimana hasilnya? Hasilnya ini, Sus, pasien terkena HIV positif. Waduh, terima kasih hasilnya ya. Ya, baik, sama-sama. Sesaat setelah perawat mengetahui hasilnya, perawat memberitahukan kepada dokter yang menangani pasien. Kemudian, dokter dan perawat menuju ruangan pasien untuk memberitahukan hasilnya kepada pasien. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Dok. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah agak membaik, Dok. Dek, saya mau tanya sebelumnya apakah pernah memakai jam sujud secara bergantian? Emang kenapa, Dok? Ada apa? Jadi gini, Dek, bisa saya katakan sebelumnya mohon maaf, Adek terkena HIV positif. Jadi Adek harus melakukan perawatan yang lebih intensif. Lalu bagaimana, Dok, bisa disembuhkan? Untuk itu, Adek harus mengikuti beberapa arahan dari dokter. Baiklah, Sus, jika itu yang terbaik buat saya. Setelah mengetahui penyakit yang dideritanya, pasien merasa tidak punya pandangan hidup. Ia meminta untuk dipulangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sus. Saya ingin pulang. Di sini saya gak ada harapan lagi, Sus. Kenapa Adik pulang begitu? Baiklah, nanti saya konsultasi ke dokter dulu ya, Dik. Kemudian perawat menelpon dokter atas hal permintaan pasien. Dokter pun menyarankan agar menelpon konselor untuk mendampingi pasien selama di rumah. 1 hari setelah pasien dipulangkan, konselor pun menelpon pasien karena jadwal yang sudah ditetapkan. Pasien pun berkonsultasi atas penyakit yang dideritanya. Karena pasien sudah putus asa, konselor pun memberikan semangat kepada pasien. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan pasien atas nama Nona Sifa dari Rumah Sakit Fatimah? Iya, benar, Bu.
Perkenalkan, saya konselor yang direkomendasikan oleh Dokter Fadlan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ibu, apa yang harus saya lakukan sekarang, Bu? Saya menyerah, saya ingin bunuh diri saja, Bu. Saya tidak mau menjalani hidup seperti ini, Bu. Adik tidak boleh seperti itu. Yang adik harus lakukan sekarang, adik harus menerima dengan sabar dan tabah. Kemudian adik berusaha bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa adik bisa terkena penyakit ini? Saya mengikuti tren masa kini, Bu, yang katanya kalau tidak mengkonsumsi narkoba tidak gaul dan tidak kekinian, Bu. Jadi saya ikuti saja apa kata teman saya, Bu. Mengonsumsi narkoba berupa apa ya, Dik? Dari suntik, Bu. Oh, jadi penyakit HIV ini tertularnya melalui darah yang terjadi karena penggunaan jarum suntik secara bergantian. Oh, jadi itu penyebabnya, Bu. Lalu bagaimana dengan saya, Bu? Apakah penyakit saya bisa disembuhkan, Bu? Dengan mengikuti arahan dokter, perawat, dan rutin berkonsultasi, adik insya Allah penyakit adik bisa disembuhkan. Oh gitu, baiklah Bu. Saya akan mengikuti arahan dari dokter dan memperbaiki diri saya, Bu. Saya berdoa semoga penyakit adik segera disembuhkan dan paling tidak mengurangi penderitaan yang adik alami. Terima kasih atas doanya, Bu. Saya kira cukup pembicaraan kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin adik konsultasikan lagi? Sudah cukup, Bu. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan semangat yang sudah Ibu berikan pada saya. Baik, Dik. Jika begitu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Setelah itu, pasien memulai kehidupan yang baru, sesuai dengan arahan dokter dan konselor. Setelah kejadian itu, pasien tidak mengulangi kesalahannya dan pasien pun mulai aktif pada kehidupan yang kini dijalaninya.